Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati dari Prodi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Banjarmasin. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang paku sejati, deskripsi paku sejati, ciri-ciri paku sejati, perbedaan dengan paku yang lain, siklus hidup paku sejati, habitat dan manfaat paku sejati. Baiklah, masuk pembahasan yang pertama, yaitu deskripsi paku sejati. Paku sejati disebut dengan tumbuhan paku benar atau Pterophyta, adalah division dari anggota Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini disebut juga Phyllinceae yang berasal dari kata phyllis yang berarti tumbuhan paku sejati. Pada subdivisi Pteropsida, tumbuhan ini sering dijumpai dijadikan menjadi tanaman hias yang menarik. Tumbuhan paku ini memiliki daun yang besar dan menyirip. Tumbuhan kelas ini ada hidup di air dan di daratan. Tumbuhan yang hidup di darat, sporangiumnya terbentuk dalam sorus. Sedangkan yang di air, sporangiumnya terbentuk dalam sporkarpium. Contoh tanaman individu subdivisi Sporopsida adalah Adiantum suneatum atau suklir, Marsilea serenata atau semanggi, serta Aspelenium sidus atau paku sarang kuda. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu ciri-ciri paku sejati. Yang pertama, memiliki homospora atau isospora. Yang kedua, spora-spora berkumpul dan terletak di bawah daun. Ketiga, dalam pembuahan membutuhkan air untuk sel telur dan sperma. Yang keempat, penyerbukan spora dibantu oleh angin. Yang kelima, batang yang tumbuh di permukaan tanah atau tegak juga terbenam di bawah permukaan tanah atau rizom. Yang ketiga, perbedaan paku sejati dengan yang lain. Yang pertama, Pterophyta memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua, pada daun terbentuk lembaran yang berukuran besar atau megafil dan majemuk. Yang ketiga, tulang daunnya bercabang-cabang. Keempat, memiliki sporofil dan troglofil. Yang kelima, batangnya dapat tumbuh di bawah tanah seperti rizom ataupun dapat tumbuh di atas tanah. Keenam, pada daun muda menggulung dan circinatus. Yang ketujuh, pada bagian bawah daunnya terdapat sorus. Pembahasan selanjutnya yaitu siklus hidup paku sejati. Kita mulai pembahasan siklus hidup ini dari spora yang dihasilkan paku. Spora tersebut bersifat haploid dan apabila jatuh di tempat lembab akan tumbuh menjadi gametofit muda yang bersifat N. Gametofit ini juga protalium apabila telah matang akan mengembang atau memunculkan antheridium dan archegonium. Gametofit matang berukuran sangat kecil, hanya berada sekitar milimeter hingga sentimeter saja. Antheridium menghasilkan sperma, sedangkan archegonium akan menghasilkan ovum atau sel telur. Antheridium dan archegonium umumnya akan matang pada waktu yang berbeda, sehingga memungkinkan terjadinya pembuahan silang. Sperma memiliki flagella yang akan digunakan untuk bergerak menuju ovum pada archegonium. Sperma ini hanya dapat bergerak menuju ovum apabila lingkungan sekitarnya berair. Sperma yang telah bersatu dengan ovum melalui fertilisasi akan menghasilkan zigot yang bersifat diploid. Zigot akan berkembang menjadi sporofit paku. Sporofit awalnya tumbuh dari bagian archegonium dan terus membesar hingga keluar dari gametofit induk tersebut. Sporofit akan terus tumbuh dengan melakukan fotosintesis. Spora paku akan berkembang dengan kotak spora atau sporangium. Kotak spora tersebut akan menggerombol atau berkelompok membentuk struktur yang disebut sorus. Pada kebanyakan paku, sorus berbentuk seperti gumpalan bundar berwarna kuning kecoklatan di bawah daun. Ada sorus yang telanjang dan ada pula yang dilindungi semacam payung yang disebut indicium. Setelah spora matang, kotak spora akan pecah kemudian mengeluarkan isinya ke lingkungan sekitar. Kemudian, siklus di atas akan terulang kembali. Yang kelima, pada tumbuhan paku secara umum memiliki beberapa bagian tubuh, yaitu yang pertama, akar, yang kedua batang, ketiga tangkai daun, keempat tulang daun, kelima helai daun, dan keenam daun muda, dan yang terakhir sorus sebagai tempat berkumpulnya sporangium.
Yang keenam, habitat paku sejati. Habitatnya di darat, pada lapisan bawah tanah di daratan rendah, tepi pantai, lereng gunung 350 meter di atas permukaan laut, terutama pada daerah yang lembab. Ada yang bersifat epifit atau menempel pada tumbuhan lain, dan ada yang tumbuh mengapung di air seperti Azolla pinnata dan Marsilea serenata. Namun umumnya tumbuhan ini tumbuh di daratan. Yang terakhir, manfaat paku sejati. Yang pertama, sebagai tanaman hias. Yang kedua, penghasil obat-obatan. Yang ketiga, sebagai bahan makanan atau sayur. Yang keempat, sebagai pupuk hijau. Dan yang terakhir, sebagai pelindung tanaman di musim persemian. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.